Regresi linear sederhana adalah bentuk hubungan dan pengaruh yang diduga bersifat konstan antara satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan perubahan nilai X dan dapat mengidentifikasi arah hubungan antara kedua variabel. Analisis regresi linear sederhana digunakan ketika kita sebagai peneliti ingin memprediksi nilai pada satu variabel berdasarkan variabel lain. Variabel yang ingin diprediksi disebut variabel dependent. Variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel lain disebut variabel independent. Contohnya, pengaruh religiusitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP. Asumsi analisis regresi sederhana. Hubungan dua variabel harus linear sama dengan korelasi produk momen persen. Independensi observasi sama seperti korelasi produk momen persen dan ANOVA. Data terdistribusi normal. Homoskedastisitas residual terdistribusi secara merata sama seperti korelasi persen. Kedua variabel harus diukur dalam skala interval atau rasio, sama dengan rumus korelasi produk momen persen oleh Karl-Pearson. Hasil analisis regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana, hasil perhitungan persamaan inilah yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi satu variabel menggunakan variabel lainnya. Uji signifikansi persamaan regresi linear sederhana, yakni kepercayaan dari persamaan regresi tadi apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien korelasi sederhana dan koefisien determinasi yang nantinya akan memberikan hasil berupa kesimpulan berdasarkan persamaan yang telah dihitung berupa persentase. Batas-batas koefisien korelasi. Koefisien korelasi dinyatakan dalam persen dan memiliki nilai antara min 1 dan plus 1. Korelasi min atau hubungan terbalik artinya nilai variabel X yang kecil berpasangan dengan nilai variabel Y yang besar, dan sebaliknya, nilai variabel X yang besar berpasangan dengan nilai variabel Y yang kecil. Korelasi plus atau hubungan searah artinya nilai variabel Y yang kecil berpasangan dengan nilai variabel Y yang kecil, dan nilai variabel X yang besar berpasangan dengan nilai variabel Y yang besar. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi data. Di sini sudah tertera kolom X1, X2, Y, dan seterusnya. Untuk X1, X2, dan Y ini merupakan dari soal. Nah, jika sudah ditulis angka-angkanya, ini bisa langsung dijumlahkan. X1 berjumlah 65, X2 berjumlah 78, dan Y jumlahnya 92. Setelah itu dicari rata-ratanya atau mu. Untuk X1 rata-ratanya 13, X2 rata-ratanya 15,6, dan Y 18,4. Nah, di sebelah Y itu ada X1 pangkat 2, di mana X1 pangkat 2 ini diperoleh dari X1 kolom pertama dipangkatkan 2. Contohnya 10 dipangkatkan 2 jadinya 100. Begitupun dengan 13 dipangkatkan 2 jadi 169, dan seterusnya. Selanjutnya ada X2 pangkat 2, di mana X2 pangkat 2 ini diperoleh dari X2 kolom X2 dipangkatkan 2. Contohnya 12 dipangkatkan 2 hasilnya 144. Begitupun yang 16 pangkat 2 sama dengan 256. Selanjutnya ada kolom Y2, di mana Y2 ini merupakan hasil dari kolom Y dipangkatkan 2. Contohnya 14 dipangkatkan 2 hasilnya 196. Begitupun yang 15 dipangkatkan 2 hasilnya 225. Dan untuk di sebelahnya lagi itu ada X1Y, di mana X1Y ini merupakan hasil dari kolom X1 dikalikan dengan kolom Y sesuai dengan urutan barisannya. Contoh 10 dikalikan 14 hasilnya 140. Begitupun yang 13 dikalikan 19 hasilnya 247. Nah, di sebelahnya lagi ada kolom X2Y, di mana X2Y ini merupakan hasil dari kolom X2 dikalikan dengan kolom Y. Contohnya, 12 dikalikan 4, hasilnya 168.
Begitupun yang 16. 16 dikalikan 19 hasilnya 304. Di sebelah X2Y itu ada X1, X2, di mana X1, X2 ini diperoleh dari kolom X1 dikalikan kolom X2. Contohnya 10 dikalikan 12 hasilnya 120. 13 dikalikan 16 hasilnya 208. Untuk kolom selanjutnya itu ada kolom X1, di mana kolom X1 ini diperoleh dari kolom X1 yang pertama tadi dikurangi rata-rata dari X1 tersebut. Contohnya 10 dikurangin 13, hasilnya minus 3. Begitupun yang 13 dikurangin 13, hasilnya 0. Lalu ada kolom X2, di mana X2 ini diperoleh dari X2 dikurangi hasil rata-rata dari X2 tersebut. Contohnya 12 dikurangi 15,6, hasilnya min 3,6. Begitupun yang 16 dikurangi 15,6 sama dengan 0,4. Lalu ada kolom Y atau Y kecil, di mana Y ini diperoleh dari kolom Y besar yang ada di sisi kiri, dikurangi hasil rata-rata dari Y tersebut. Contohnya 14 dikurangi 18,4 sama dengan minus 4,4. Begitupun yang 15 dikurangi 18,4, hasilnya min 3,4. Nah, di sebelah Y itu ada X1 pangkat 2, di mana X1 ini merupakan hasil dari X1 kecil minus 3 dipangkatkan 2, hasilnya 9. 0 dipangkatkan 2, hasilnya 0. 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Untuk kolom X1 pangkat 2 ini tidak ada simbol minus, jadi semuanya bersifat positif. Selanjutnya ada X2 pangkat 2, di mana X2 pangkat 2 ini diperoleh dari kolom X2 min 3,6 dipangkatkan 2, jadi 12,96. Begitupun selanjutnya 0,4 dipangkatkan 2 jadinya 0,16. Baik, di sebelahnya lagi itu ada kolom Y pangkat 2, di mana Y pangkat 2 ini diperoleh dari kolom Y dipangkatkan 2. Min 4,4 dipangkatkan 2, hasilnya 19,36. Begitupun yang min 3,4 dipangkatkan 2, jadi 11,56. Lalu ada kolom X1Y, di mana kolom X1Y ini diperoleh dari kolom X1 dikalikan kolom Y. Min 3 dikalikan min 4,4 sama dengan 13,2. Begitupun seterusnya. Min 3 dikalikan min 3,4 sama dengan 10,2. Lalu ada kolom X2Y, di mana kolom ini diperoleh dari kolom X2 dikalikan dengan kolom Y. Min 3,6 dikalikan min 4,4, hasilnya 15,84. Lalu yang terakhir itu ada kolom X1, X2, di mana kolom ini diperoleh dari kolom X1 dikalikan dengan kolom X2. Contohnya, min 3 dikalikan dengan min 3,6, hasilnya 10,8. 0 dikalikan 0,4, hasilnya 0. Begitupun selanjutnya. Jika sudah semuanya, maka totalkan masing-masing kolom tersebut, kecuali kolom X1 kecil, X2 kecil, dan Y kecil. Nah, untuk uji hipotesis ini, itu harus diurutkan datanya. X1, X2, dan Y-nya harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada hipotesis 1, pengaruh religiusitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP. Untuk hipotesis 1 ini X1 terhadap Y. Langkah pertama, menentukan persamaan regresi linear sederhana.
dimana ini kita menghitung berapa B dan berapa A-nya. Untuk mengetahui B-nya itu bisa dengan cara sigma X1Y dibagi sigma X1 pangkat 2, dimana yang sudah dijelaskan tadi sigma X1Y-nya itu 45 dan sigma X1 pangkat 2-nya 38, maka hasilnya 1,18. Untuk A bisa dihitung dengan cara Y bar dikurang B dikali X1 bar. X1 bar ini merupakan hasil rata-rata dari X1 ini. Jadi X bar dan mu itu sama ya, sama-sama rata-rata. Nah, di sini Y barnya sama dengan 18,4 dikurangi B-nya 1,18 yang sudah dihitung tadi, dan X1 barnya adalah 5, dimana hasil dari Y bar min B dikali X1 bar itu 3,06. Maka Y sama dengan A ditambah B X1 sama dengan A-nya adalah 3,06 ditambah 1,18 X1. Interpretasinya, jika X1 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan mengisyaratkan variabel Y sebesar 1,18 pada konstanta 3,06. Setelah kita menentukan persamaan regresi linear sederhana, langkah selanjutnya untuk memastikan apakah X1 benar-benar berpengaruh positif terhadap Y, kita harus melakukan uji signifikansi persamaan regresi linear sederhana antara X1 dengan Y terlebih dahulu, yakni yang pertama kita harus menentukan jumlah kuadrat atau JK, dimulai dari JK T atau jumlah kuadrat total. Rumus JKT sama dengan sigma Y pangkat 2 yang mana telah diketahui pada tabel rekapitulasi data bahwa jumlah sigma Y pangkat 2 adalah 1750 dengan derajat kebebasan atau DB sama dengan jumlah data atau jumlah respondennya yakni 5. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat regresi A atau JKA. Rumus JKA sama dengan sigma Y yang dipangkatkan 2 berbeda dengan rumus JKT. JKA di sini adalah sigma Y-nya dipangkatkan 2 dibagi N atau jumlah datanya. Jumlah sigma Y pada tabel rekapitulasi data di awal tadi berjumlah 92 dipangkatkan 2 menjadi 8.464 dibagi N atau jumlah datanya sama dengan 5, maka 8.464 dibagi 5 sama dengan 1692,8 yang dibulatkan menjadi 1693 dengan dB atau derajat kebebasannya adalah 1. 1 di sini artinya adalah konstanta yang bersifat mutlak. Tidak boleh 2 atau 3 atau kurang dari 1, harus 1. Yang C adalah jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau biasa disebut dengan nama lain yakni JKreg. Rumus JKB adalah B dikali sigma X1Y. Sigma X1Y di sini menggunakan huruf kecil. Jadi, jika kita ingin melihat pada tabel rekapitulasi data bahwa sigma X1Y di sini menggunakan huruf kecil, maka B telah diketahui di awal tadi bahwa jumlahnya adalah 1,18 dikali sigma X1Y kecil ini sama dengan 45, maka 1,18 dikali 45 sama dengan 53,1. Dengan dB atau derajat kebebasannya yakni 1. Lagi-lagi dB di sini bersifat mutlak pada hipotesis X1 terhadap Y yang sedang kita lakukan ini. Lalu yang D adalah jumlah kuadrat sisa atau JKS. Rumus JKS sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB. JKT tadi hasilnya adalah 1750 dikurang 1693 dan dikurang lagi dengan 53,1, hasilnya sama dengan 3,9. Dengan jumlah dB-nya rumusnya adalah N dikurang 2. N ini berasal dari jumlah data atau respondennya 5, dan 2 di sini berasal dari jumlah dB JKA ditambah dengan dB JKB. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, maka N dikurang 2 sama dengan 5 kurang 2, hasilnya adalah 3. Setelah kita menentukan
jumlah kuadrat, maka kita harus menentukan rata-rata jumlah kuadratnya, atau RJK. RJK yang dibutuhkan di sini hanyalah dua, yakni RJKB dan RJKS. Rumus RJKB sama dengan jumlah dari JKB dibagi DB JKB-nya, sama dengan JKB tadi telah diketahui hasilnya 53,1 dibagi jumlah DB JKB sama dengan 1, maka 53,1 dibagi 1 sama dengan 53,1. Yang kedua, RJKS. Rumus RJKS sama dengan JKS dibagi DB dari JKS itu sendiri. Jumlah JKS tadi adalah 3,9 dibagi jumlah DB dari JKS sama dengan 3. Maka 3,9 dibagi 3 sama dengan 1,3. Selanjutnya, menentukan F hitung. Rumus F hitung adalah RJKB dibagi RJKS. Telah dihitung tadi bahwa RJKB sama dengan 53,1 dibagi RJKS sama dengan 1,3. Maka 53,1 dibagi 1,3 sama dengan 40,85. Setelah kita menentukan persamaan regresi linear sederhana, lalu melakukan uji signifikansi persamaan regresi linear sederhana dengan menentukan jumlah kuadrat atau JK, RJK, dan F hitung, maka selanjutnya kita harus membuat kesimpulan dari tabel uji varians. Karena F hitung telah diketahui hasilnya sama dengan 40,85, maka kita cari jumlah F tabelnya dengan taraf signifikansinya yakni 5%, dengan pembilangnya 1 berasal dari jumlah DB/JKB, dan penyebutnya 3 berasal dari jumlah DB/JKS. Jadi F tabel dengan taraf signifikans 5% dengan pembilangnya 1 dan penyebutnya 3, hasilnya adalah 10,13. F tabel di sini bisa kalian cari di Google, namun cari dengan hasil yang pasti. Terkadang ada tabel yang tersedia namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka karena F hitung sama dengan 40,85 lebih besar dari F tabel sama dengan 10,13, maka persamaan regresi signifikans, artinya X1 yakni religiusitas berpengaruh positif terhadap Y yakni kepatuhan WPOP. Setelah kita melakukan semua perhitungan, maka kita harus merangkum perhitungan tersebut ke dalam tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini terdiri dari DBJKT yakni jumlah datanya 5, DBJKA 1 yakni konstanta, DBJKB juga sama 1, dan DBJKS sama dengan 3. JK dari JKT adalah 1750, JKA 1693, JKB sama dengan 53,1, dan JKS sama dengan 3,9. Karena jumlah RJK tadi yang kita hitung hanya RJKB dan RJKS, maka hasilnya adalah RJKB dan RJKS saja. Jumlah RJKB sama dengan 53,1 dan jumlah RJKS sama dengan 1,3. F hitung juga sama, hanya berlaku pada JKB dan JKS. Karena rumus F hitung sama dengan RJKB dibagi RJKS, hasilnya adalah 40,85 dan hasil F tabel dengan taraf signifikan 5%. Dengan pembilang 1 dan penyebut 3 adalah 10,13. Setelah kita melakukan semua perhitungan, maka kita harus merangkum perhitungan tersebut ke dalam tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini terdiri dari DBJKT yakni jumlah datanya 5, DBJKA 1 yakni konstanta, DBJKB juga sama 1, dan DBJKS sama dengan 3. JK dari JKT adalah 1750, JKA 1693, JKB sama dengan 53,1 dan JKS sama dengan 3,9. Karena jumlah RJK tadi yang kita hitung hanya RJKB dan RJKS, maka hasilnya adalah RJKB dan RJKS saja. Jumlah RJKB sama dengan 53,1 dan jumlah RJKS sama dengan 1,3. F hitung juga sama, hanya berlaku pada JKB dan JKS. Karena rumus F hitung sama dengan RJK B dibagi RJKS, hasilnya adalah 40,85 dan hasil F tabel dengan taraf signifikan 5% dengan pembilang 1 dan penyebut 3 adalah 10,13. Koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y atau RY1 atau RX1Y. A. Koefisien korelasi sederhana. RY1 sama dengan sum X1Y dibagi akar sum X1 pangkat 2 dikali sum Y pangkat 2, yaitu 45 dibagi 38 kali 57,20.
Hasilnya 45 dibagi 46,62 yaitu hasilnya 0,97. Dan yang B, uji signifikasi koefisiensi korelasi sederhana, yaitu TH sama dengan R akar N dikurangi 2, yaitu akar 1 dikurang R pangkat 2, sama dengan 0,97 akar 5 dikurang 2, dibagi akar 1 dikurang 0,97 dikali 2, hasilnya 1,68 dibagi 0,24, hasilnya itu 7. T tabel 5% dibagi 3 sama dengan 2,35. TH sama dengan 7 lebih besar daripada TT sama dengan 2,35. Maka korelasi sederhana signifikasi artinya X1 berpengaruh positif terhadap Y. Koefisien determinasi atau KD. Ketiga, koefisien determinan atau KD. KD sama dengan R1 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,97 pangkat 2 dikali 100%, yaitu hasilnya 0,9409 atau 94,1%. Kesimpulannya, religiusitas memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WPOP, yaitu sebesar 94,1%, sedangkan 5,9%-nya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Cara cek hipotesis 1 di SPSS yaitu yang pertama, klik variabel view, ketik pada name yaitu X1 dan Y. Selanjutnya label ditulis dengan religiusitas dan kepatuhan WPOP. Selanjutnya ada tulisan measure, kalian tinggal pilih ordinal. Dan yang kedua, klik data view, lalu copy paste data di awal tadi pada kolom X1 dan Y. Dan yang ketiga, klik analyze, selanjutnya pilih regression, selanjutnya lagi pilih linear. Dan yang keempat, lalu pada halaman selanjutnya pindahkan religiusitas ke independen yang ada di sebelah kanan, dan pindahkan juga kepatuhan WPOP ke dependen, lalu klik OK. Selanjutnya kalian tinggal lihat sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, ya selesai.